فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita masih membahas tentang 4 sifat kriteria suatu khabar yang wajib untuk diterima. Sifat yang pertama, yakuna shadiran an ilmin, berita itu dibangun di atas ilmu, keluarnya, datangnya. Dalilnya adalah wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Kemudian beliau membantah dan menyalahkan yang menafsirkan a'lam dengan apa ini? Alim. Qala rahimahullahu ta'ala wa dalilul wasfi tsani, dan dalil dari sifat yang kedua dari berita yang wajib untuk dibenarkan, as-sidqu, yaitu kejujuran. Qauluhu ta'ala wa man asdaqu minallahi qila, dan tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Aila ahada asdaqu minhu, tidak ada yang lebih jujur daripada Allah. Wasidqu, dan jujur maknanya adalah mutabaqatul kalami lil waqi', kesesuaian antara ucapan dengan kenyataan di lapangan. Yang dikabarkan sama dengan yang di lapangan, dengan kenyataan. Wala syai'a minal kalam yutabiqul waqi'a kama yutabiquhu kalamullah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada sesuatu pun dari ucapan yang mencocoki kenyataan seperti kesesuaian kalam Allah dengan kenyataan. Wa kullu ma akhbarallahu bihi fahuwa sidqun, semua yang Allah kabarkan adalah jujur, yaitu mencocoki apa? Kenyataan. Bal asdaqu min kulli qaulin, bahkan lebih jujur dari semua ucapan. Wa dalilul wasfi tsalits al-bayan wa fasahah. Qauluhu ta'ala wa man asdaqu minallahi haditsa. Wa husnu hadithihi yatadamman al-husnul lafzi wal ma'nawi. Beliau pakai dalil ini, dan siapa yang lebih jujur dari Allah ucapannya, hadisnya. Wa husnu hadis itu mencakup apa? Bagus lafadznya dan juga apanya? Maknanya. Bagus lafadznya artinya cara penyampaiannya apa? Fasih, dengan bahasa yang jelas, yang gamblang, yang tidak membuat orang lain apa? Bingung. Al-bayan wal fasahah mengandung 2 sifat ini. Itu baru ucapan yang apa ini? Bagus. Wa dalilul wasfir rabi' salamatul qasdi wal iradah, dan dalil sifat yang keempat yaitu selamatnya tujuan dan keinginan dari keinginan yang jelek. Qauluhu ta'ala yubayyinullahu lakum an tadillu, dan Allah menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak tersesat. Takdirnya apa itu? Yubayyinullah an la, yubayyinullahu lakum an la tadillu, syahidnya, takdirnya. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, Allah ingin untuk menjelaskan kepada kalian dan memberi petunjuk kepada kalian kepada jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian. Hingga Allah memang tidak ada niatan ingin menyesatkan seseorang. Allah menjelaskannya untuk agar kita mendapatkan petunjuk. Fajtama'a fi kalamillahi al-awsafu al-arba'ah allati tujibu qabula al-khabar, sehingga terkumpullah pada ucapan Allah itu sifat-sifat yang 4 yang mengharuskan diterimanya suatu berita. Wa idza kana kadzalik, kalau seperti itu keadaannya, fa innahu yajibu an naqbala kalamahu ala ma huwa alaih, maka wajib bagi kita untuk menerima ucapannya sesuai dengan apa yang adanya. Wa an la yalhaqana syakkun fi madlulih, dan tidak menghinggapi kita keraguan dari sisi pendalilannya. Li'anna Allah lam yatakallam bihadzal kalam li ajli idlalil khalqi, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengan ucapan itu untuk tujuan menyesatkan makhluk. Bal yubayyina lahum wa yahdiyahum, bahkan untuk menjelaskan kepada mereka dan memberi petunjuk pada mereka. Wa sadara kalamullah an nafsihi wa an ghairihi an a'lamil qailin, dan keluar ucapannya Allah itu dari dirinya sendiri atau dari selainnya dari
makhluk yang paling tahu, dari orang yang berbicara yang paling berilmu. Wala yumkin an ya'tarihi khilafus sidq, sehingga tidak mungkin dihinggapi dengan ketidakjujuran. Wala yumkin an yakuna kalamahu ayyan ghairu fasih, tidak mungkin pula ucapannya itu tidak jelas maknanya, tidak fasih. Wa kalamullah law istama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bimithlihi lamastata'u, dan ucapan Allah itu seandainya berkumpul bersatu manusia dan jin untuk mendatangkan yang semisalnya, niscaya mereka tidak akan mampu. Fa idza ijtama'at hadhihi al-umur ala arba'ah fil kalam wajaba 'ala al-mukhatab al-qabulu bima dalla 'alaih. Jika 4 sifat ini terkumpul dalam suatu berita, maka wajib bagi yang diajak bicara dan menerima berita ini untuk membenarkan apa yang ditunjukkan oleh ucapan tersebut. Ilmu, sidqu, al-bayanul fasah, dan salamatul iradah, al-qasd. Misalu dzalik, contohnya, qauluhu ta'ala mukhatiban iblisa. Ucapan Allah ketika mengajak bicara iblis. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk engkau sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Qala qailun fi hadhil ayah isbatu yadaini lillahi azza wa jalla. Dalam ayat ini terdapat penetapan dua tangan bagi Allah azza wa jalla. Yakhluqu bihima man syaa fanusbituhuma. Dengan keduanya Allah ciptakan siapapun yang Allah kehendaki, di antaranya siapa? Adam. Maka kita menetapkan kedua tangan tersebut. Li'anna kalamallahi azza wa jalla sadirun an ilmin wa sidqin. Karena ucapan Allah ini keluar dari ilmu dan kejujuran. Wa kalamuhu ahsanul kalam wa afsahuhu wa abyanuh. Dan ucapan Allah adalah ucapan yang paling bagus dan yang paling fasih dan yang paling jelas. Wala yumkin an la yakuna lahu yadani lakin arada minan nas an ya'taqidu dzalika fi. Dan tidak mungkin Allah tidak punya dua tangan, tapi Allah ingin mengesankan kepada makhluk, kepada manusia agar meyakini Allah punya dua tangan. Kan mustahil Allah punya dua tangan, tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak punya dua tangan, tapi Allah mengesankan kepada kita, ingin meyakinkan kepada kita bahwasanya dia punya dua tangan. Ini kan mustahil. Masa Allah juga punya dua tangan dibilang dia menciptakan Adam dengan dua tangan. Ini mustahil. Walau furida hadza lakana muqtadahu anna al-Qur'ana dhalal. Kalau seperti itu maknanya, hakikatnya Allah enggak punya tangan, berarti Al-Qur'an ini hanya membuat kesesatan saja. Orang Allah enggak punya tangan tapi dibilang biyadayya, dengan kedua tanganku. Nah. Haitsu jaa biwasfillahi bima laysa fi. Tatkala Al-Qur'an datang mensifati Allah dengan sesuatu yang enggak ada pada diri Allah. Wa hadza mumtani, ini mustahil. Fa idza kana kadzalik wajaba 'alaika an tu'mina bi anna lillahi ta'ala yadaini isnataini khalaqa bihima Adam. Maka kalau begitu wajib bagi kamu untuk beriman bahwasanya Allah punya dua tangan yang hakiki, dengannya dia menciptakan Adam. Karena terkumpul padanya 4 sifat diterimanya berita. Idza qulta al-muradu bihima an-ni'mah wa wil qudrah. Kalau kamu katakan yang dimaukan dengan kedua tangan itu adalah nikmat dan kudrah. Qulna la yumkin an yakuna hadza wal murad. Enggak mungkin ini yang diinginkan oleh Allah. Illa idza jatara'ta ala rabbik, kecuali kalau kamu lancang, punya kelancangan kepada Rabbmu, yang enggak masalah. Wa wasafta kalamahu bididdil awsafil arba'ah allati qulna. Dan engkau sifati ucapan Allah itu dengan lawan dari sifat-sifat yang 4 tadi. Kamu anggap ucapannya muncul karena kebodohan. Allah enggak tahu itu bukan tangan, tapi Allah bilang tangan. Atau kamu tuduh Allah itu ucapannya enggak jujur, enggak mencocoki kenyataan. Atau Allah punya niatan yang jelek. Atau Allah enggak fasih, enggak pandai mengungkapkan. Sebenarnya bukan tangan itu, tapi Allah pakainya tangan. Kalau kamu tuduh Allah enggak punya sifat itu, yang 4 itu beritanya, kalamnya ya urusan lain. Qulna fa naqulu halillahu azza wa jalla hina ma qala bi yadayya alimun bi anna lahu yadain. Ya. Colokkan itunya loh. Ada orang di belakang? Siapa? Siapa itu? Suruh keluar dulu, suruh keluar. Udah keluar? Dan jawabkan. Yang semalam jawab antara nama. Aku tahu.
Maka kita katakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan biyadayya, apakah dia tahu bahwasanya dia punya dua tangan? Fasayaqulu huwa alim, ya jelas dia tahu. Fanaqulu hal huwa shadiqun, apakah Allah itu jujur saat mengatakan itu? Fasayaqulu huwa shadiqun bila syak, tidak diragukan Allah jujur. Wala yastati an yaqula huwa ghairu alim atau ghairu shadiq, enggak akan mampu dia mengatakan Allah enggak alim, enggak apa, enggak shadiq. Wala an yaqula abbara bihima wa huwa yuridu ghairahuma ayyan wa ajzan, dan juga enggak mungkin dia mengatakan Allah mengungkapkan dengan bahasa tangan padahal yang dimaukan bukan kedua tangan, dikarenakan ketidakmampuannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu ini Allah itu apa sebenarnya, tapi Allah salah ngomong. Wala an yaqula arada min khalqihi an yu'minu bima laisa fihi min sifati. Dan tidak mungkin pula dia mengatakan Allah ingin dari hambanya untuk mengimani sesuatu yang tidak ada pada dirinya berupa sifat. Idlalan lahum, dalam rangka menyesatkan mereka. Ini mustahil juga. Enggak ada Allah seperti itu niatannya. Fanaqulu lahu idzan mal ladzi yamna'uka an tusbita lillahi al-yadain. Kalau begitu apa yang menghalangimu untuk engkau antusbita lillah, untuk engkau menetapkan untuk Allah dua tangan? Fastaghfir rabbak wa tub ilaih, maka istighfarlah engkau kepada Rabbmu dan bertaubatlah. Wa qul amantu bima akhbarallahu bihi an nafsih, katakan aku beriman dengan apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Li'annahu a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qila wa ahsanu haditsa min ghairihi. Dikarenakan Allah lebih tahu tentang dirinya dan juga tentang yang selain Allah, dan lebih jujur ucapannya, lebih bagus ucapannya daripada yang selain Allah. Wa atamma iradatan min ghairihi aidan, dan lebih sempurna keinginannya daripada selain Allah juga. Wa lihadza atal muallif rahimahullah bihadhihi al-awsaf ats-tsalatsah wa nahnu zidna al-wasf ar-rabi'. Oleh karena itu al-muallif mendatangkan tiga sifat ini dan kami tambahkan yang keempat, wa huwa iradatul bayan lil khalqi wa iradatul hidayah lahum. As-salamah min salamatul qasdi wal irada. Dan yaitu keinginan Allah untuk menjelaskan kepada makhluk, dan Allah ingin mereka mendapatkan hidayah. Liqaulihi ta'ala yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Hadza hukmu ma akhbarallahu bihi an nafsihi bi kalamihi alladzi huwa jami'un lil kamalatil arba' fil kalam. Ini adalah hukum untuk sesuatu yang Allah kabarkan tentang dirinya melalui ucapannya sendiri yang mengumpulkan 4 sifat kalam yang sempurna. Nah, yang terpenuhi padanya 4 sifat untuk wajibnya diterima berita tersebut. Amma ma akhbarat bihi rusul, faqala al-muallifu summa rusuluhu sadiquna musaddaquna aw masduquna. Kemudian rasul-rasulnya mereka jujur dan juga dijujurkan, dibenarkan. Nah, ini setelahnya insyaallah taala. Ini selesai dari pembahasan tentang sifat-sifat ucapan Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya wajib untuk dibenarkan dan diterima beritanya, yaitu shadiran an ilmin, kemudian an yakuna an sidqin, kemudian yang ketiga adalah yakuna fasihan, kemudian yang terakhir salamatul qasdi wal iradah. Nah, jika 4 ini terkumpul pada suatu berita, maka wajib untuk dibenarkan beritanya dan diterima. Nah, ini bisa juga diterapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Jika sampai kepada kita berita yang terkumpul padanya 4 ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerimanya. Orang yang menyampaikan kepada kita punya ilmu dan dia dikenal dengan kejujurannya dan tidak ada niatan jelek bagi dia, dan dia pun pandai mengungkapkan, pandai bahasa Indonesia yang baik dan benar misalnya, maka diterima beritanya. Jika kurang dari salah satu ini, maka tidak wajib bagi kita untuk menerimanya, dan silakan kita mau tabayun dan yang lain-lainnya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillah.